Kemudian kalau makan lemak, lemak apapun ya, Abizar itu lemak itu kan ada alpukat, ada buah alpukat, ada hmm, telo, ada skasmalt yang tadi saya sebutkan ya. Itu BAB-nya agak lunak, kadang encer. Apalagi kalau minum kaldu itu kan lemaknya tinggi. Itu BAB-nya ngambang, nggak tenggelam di jamban. Coba dicek anaknya. BAB-nya ngambang nggak atau tenggelam? Yang bagus itu tenggelam. Bentuknya banana shape. Nah, mungkin ini harusnya saya kasih ini ya, kasih tabel BAB yang baik. Itu ada namanya Bristol. Bristol itu ada bagan, BAB. Jadi BAB itu skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu yang bagus skalanya 3 atau 4 atau 5. 3, 4, 5 itu masih lumayan. Kalau udah 1 itu terlalu keras, yang disbiosis. 1, 2 itu keras. Kalau 6, 7, 8 itu biasanya mencer-mencret. Nah, yang diare-diare, kan ada tuh anak-anak ABK yang cenderung diare. Ada yang cenderung keras. Nah, itu memang enzimnya kurang, leaky gut-nya juga cukup cukup eh apa ya, cukup dalam lah. Harus disembuhkannya itu cukup banyak treatment, harus banyak treatment. Seperti Abizar ini, ternyata leaky gut-nya itu parah. Jadi memang kesimpulannya kurang enzim pemecah lemak. Konsumsi enzim deh akhirnya saya. Karena ikut dokter Ali, jadi saya konsumsi enzim. Pencernaan, kemudian saya sering-sering makan buah tinggi enzim seperti pepaya dan nanas. Alhamdulillah, BAB-nya bagus, banana shape, warnanya bagus, dan sudah tenggelam. Sampai detik ini sudah tenggelam, nggak pernah ngambang lagi. Kemudian makan sayur nih. Waktu makan sayur, BAB-nya pertama tuh keras. Terus kadang jadi lembek banget. Nah, itu kenapa? Kalau keras berarti sayuran yang saya pilih itu waktu itu terlalu banyak serat. Saya mikirnya kalau makan banyak serat itu lancar pencernaan. Enggak ya. Serat itu harus pas. Fiber itu harus pas. Kalau terlalu sedikit, BAB kita keras. Kalau terlalu banyak, BAB kita jadinya keras juga. Jadi pilih sayuran yang rendah serat dulu. Yang pertama harus yang rendah serat dulu. Atau direbus lama. Kurang lebih 35 menit. Merebusnya pakai api kecil dan ditutup. Itu supaya tender, benar-benar lembut, benar-benar lunak. Sehingga pencernaan itu mudah untuk mencerna. Gitu loh. Jadi nggak butuh enzim yang banyak untuk mencerna karena sudah lunak. Nah, terus jangan pakai batang brokoli. Jadi brokoli itu saya pilih bagian hijaunya aja. Wortel itu saya pakai pinggirnya. Tengahnya yang warnanya lebih muda itu tinggi serat. Itu hilangkan. Apalagi pada anak-anak balita itu nggak bisa makan kayak gitu biasanya. BAB-nya dikeras. Jadi pilih yang sayuran rendah serat terlebih dahulu, pelan-pelan dikenalkan ke serat tinggi sesuai kondisi pencernaannya. Jadi waktu Abizar sudah bagus lah, istilahnya sudah bisa nerima makanan yang tinggi serat, baru saya kasih. Kemudian menghindari sementara untuk sayuran yang bergas, kayak yang tadi ya, yang sayuran apa tadi, yang bikin kentut, bikin kembung, itu saya hindari dulu. Kemudian makan buah. Tiap makan buah yang manis, Abizar itu ketawa. Fenol, ya, memang buah itu tinggi fenol. Jadi fenol itu senyawa aromatik, pemberi rasa, pemberi tekstur juga. Jadi kita tuh bisa makan enak karena ada fenol. Semua makanan di dunia ini nggak ada yang nggak ada fenolnya. Karena fenol itu senyawa aromatik. Penyusun warna, penyusun tekstur, penyusun rasa, umami itu pasti ada fenolnya. Dan fenol itu termasuk golongan antioksidan tinggi. Jadi kita salah kalau nggak makan fenol. Kalau orang-orang tua yang konsul ke saya itu bilang ketakutan makan buah, takut fenol. Kalau saya coba, ngapain kok takut gitu loh. Karena yang dimasukkan ke dalam tubuh kan sehat, bukan racun. Daripada saya masukin roti, lebih baik saya masukin buah gitu loh. Jadi buah yang saya masukkan ke ABI itu yang justru golongan fenol tinggi. Berries, blueberry, raspberry, cherry, strawberry itu saya masukin.
Akibatnya dia apa? Pencernaannya membaik sekali, tapi ketawa. Oh oke, berarti dia ketawa, fenolnya tinggi nih. Saya pakai enzim yang tidak ada pemecah fenol. Karena enzim itu yang komplit itu cukup mahal ya, yang ada untuk pemecah fenol biasanya terpisah. Saya nggak pakai. Saya mau tubuh Abizar itu punya uh, program mendetoks kelebihan fenol. Jadi saya kasih aja tuh buah fenol itu, yang berfenol itu seminggu 2 kali. Yang berfenol tinggi ya, yang fenolnya rendah lebih sering. Dia memang awal-awal kembung, kentut juga, tapi lama-lama sudah hilang. Waktu minum Saccharomyces itu jadi hilang juga kembung kentutnya itu. Efeknya juga begitu. Saya pilih buah yang rendah gula. Dulu itu makan pisang satu aja, ketawanya itu bisa sejam. Sekarang mau makan pisang 5, 10, satu sisir, dia nggak kenapa-napa. Karena pencernaannya sudah membaik. Setelah 2 tahun diet ya, 2 tahun lebih diet. Dan jangan pilih buah yang memberatkan pencernaan. Kayak misalkan, janganlah makan durian gitu. Itu kan tinggi alkohol juga. Jangan kasih yang begitu. Anggur juga tinggi alkohol, kelengkeng juga iya. Jadi kasih yang ringan-ringan dulu. Kayak pepaya, bengkoang, kiwi, semangka. Kasih yang ringan-ringan dulu, yang gampang dicerna. Sambil evaluasi mana yang bikin ketawa. Kalau ada yang bikin ketawa, kasih stabilo merah, coba di lain waktu saat anaknya tenang. Itu yang saya lakukan. Jadi saat Abizar tenang itu saya seneng banget. Wah dia tenang nih. Kalau orang lain kan mungkin tenang, mau dipertahankan ya. Kalau saya udah tenang, saya pengen otak-atik nih. Wah udah tenang, tak kasih disruptor, agen disruptor. Ternyata langsung refleks, oh iya, berarti belum sembuh anakku. Berarti anakku belum pulih bener. Karena saya ada anak yang umur 3 tahun, saya kasih makanan yang sama, efeknya nggak sama. Abizar tuh efeknya jadi error, yang anak saya yang kedua nggak. Oh berarti ada pembanding gitu loh. Berarti memang nggak bisa anak saya nih masih leaky gut, meskipun nggak separah dulu. Nah, terus makanan serba tepung gluten free. Itu pro dan kontra ya. Antara iya, antara enggak. Apa jawaban saya? Dulu saya tuh pakai serba mokaf. Modification, apa ya mokaf kepanjangannya? Itu loh, tepung yang dimodifikasi ya, sudah difermentasikan dari singkong, dari tepung tumbuhan apa tuh singkong sama apa gitu namanya satu. Lupa saya. Pokoknya mokaf itu ya yang ada di marketplace. Ada tepung tapioka atau kanji, tepung beras, tepung jagung. Nah, itu saya pakai itu. Mindset saya kan, oh iya ya, itu kan nggak pakai gluten, nggak menimbulkan reaksi gluteomorfin, sakau. Tapi tetap tinggi karbohidrat ternyata, tinggi gula juga, tinggi fenol lagi. Kan itu difermentasi dari singkong. Singkong kan tinggi fenol. Apa yang terjadi pada anak saya? Nggak ada progres. Babnya tetap jelek, makin ketawa, tetap hiperaktif. Apakah gluten free itu solusi? Saya rasa enggak kalau untuk anak ABK. Kalau anak yang tidak leaky gut, oke. Karena gluten itu yang terproses itu jahat di dalam tubuh. Gluten itu sehat kalau masih utuh. Gluten itu sangat membantu apa ya, termasuk makanan yang sehat juga sebenarnya kalau dia utuh, nggak diproses pakai mesin, nggak dihilangkan vitamin dan mineralnya, enzimnya masih tetap. Itu hanya ada pada roll oat. Roll oat itu gandum utuh yang tidak mengalami proses pabrikan, yang nggak direndam, nggak diputihkan, nggak dipanaskan, jadi masih utuh, cuma di dehidrator, dikeringkan dengan suhu dingin atau suhu panas rendah selama 1 hari gitu ya. Itu yang masih sehat. Tapi kalau tepung yang gluten free, tepung yang ada glutennya, itu sudah kehilangan enzimnya, kehilangan mineralnya, kehilangan vitaminnya, sehingga yang tersisa hanyalah pati.
Dan pati ini adalah gula, amilum. Itu tinggi karbohidrat. Dan itu yang sulit dicerna oleh anak. Dan tetap tidak ada menimbulkan perubahan yang signifikan. Kalaupun ada ya mungkin pencernaannya membaik, tapi tetap aja nggak sembuh-sembuh gitu loh. Nggak ada progres yang berarti. Yang saya lakukan adalah membuat tepung aktivasi dari kacang-kacangan. Dari almond, dari kelapa, dari walnut. Itu harus diaktivasi. Aktivasi itu adalah proses merendam dengan air. Pakai air mineral, nggak boleh air keran, karena air keran itu ada kaporitnya, ada logam beratnya. Ditambah whey itu airnya yogurt. Jadi kalau misalkan beli yogurt yang yogurt homemade, itu disaring pakai kain kain gitu, nanti menetes. Itu whey. Kalau di marketplace sekarang beli whey banyak, botolan harganya murah. Itu saya beli, nggak usah repot-repot bikin lah. Beli aja, itu yang terpercaya ya. Cari toko yang terpercaya, bersih. Atau direndam pakai probiotik. Saya biasanya pecahin itu Synbio, saya masukkan ke dalam tempat merendam. Saya rendam 24 jam minimal. Paling bagus 48, tapi kelamaan biasanya 24 jam juga sudah bagus. Itu nanti kacang-kacangan itu akan terbuka lebih gendut ya dari yang semula. Dia itu akan berkecambah kalau lebih dari 48 jam. Sprouting berkecambah. Kalau ada yang ngikutin statusnya Dokter Ali kan lagi suka bikin microgreens ya. Nah, itu sehat sekali. Jadi makan kacang-kacangan itu harus dikecambahkan dulu, biji-bijian dikecambahkan dulu. Itu vitaminnya banyak daripada yang utuh. Karena kalau yang utuh itu ada zat yang menghambat penyerapan nutrisi. Jadi sia-sia kita makan yang ada nutrisinya nggak kepecah, nggak keserap karena zat itu tadi. Jadi kita mau menghilangkan itu tadi. Apa ya namanya? Pektin atau apa ya? Saya lupa, mohon maaf. Kemudian dikeringkan pakai oven, suhunya yang low selama seharian. Pokoknya sampai kering lah. Kalau kurang kering ya disangrai, tapi apinya kecil aja biar nutrisinya tetap ada. Atau kalau punya dehidrator. Dehidrator itu kalau yang skala pabrik ya mahal, tapi ada kok yang harga 300 ribuan itu bisa dipakai. Teman saya punya itu, saya nggak punya ya. Dehidrator itu teman saya beli itu 300-an. Itu cukup membantu juga untuk bikin tepung-tepungan. Nah, karena tepung aktivasi itu dijual di marketplace harganya mahal sekali. 1 kilo tepung almond tuh 250. Itu kan cukup mahal ya. Kalau saya mending saya bikin. Kalau bikin saya cuman habis 100 ribu. Hasilnya udah banyak. Kemudian kalau sudah kering di blender, sudah jadi tepung yang disimpan di yang kering ya, di toples kedap udara. Ini treatment bahan makanannya. Dari semua yang saya jelaskan tadi, bahan makanan itu tadi kalau memang orang tua di sini mampu menyediakan organik, boleh pakailah yang organik. Tapi kalau enggak bisa menyediakan, pakai yang lokal, enggak apa-apa ya. Makanan yang sehat, bahan makanan yang sehat itu yang tumbuh liar sebenarnya. Yang kena hujan, kena panas, kena angin, kena serbuan hewan dan lain sebagainya itu lebih sehat daripada terkontrol di dalam ruangan. Jadi kalau saya nggak mau beli makanan yang di dalam rumah kaca. Kenapa? Karena tidak ada hormeosis namanya. Hormeosis itu sistem kekebalan dari tumbuhan yang timbul hanya saat terkena stres dari luar. Stres dari luar itu stres sehat. Kayak kita mandi air panas, itu menerima stres. Stres itu kan sesuatu yang membuat badan shock gitu ya, membuat badan itu jadi kayak kesakitan atau kena panas, kena dingin. Nah, itu kan stres ya. Tapi stresnya sehat. Kita senang kan kalau berendam air panas. Meskipun sakit di kulit, celekit-celekit, tapi kita enak kok, memberikan sensasi enak. Itu
Kayak begitu maksudnya. Hormeosis itu timbul hanya jika ada stres dari luar. Kayak apa lagi ya? Kayak kerokan. Nah, kerokan itu kan kerokan itu stres dari luar, tapi jadinya enak ke badan. Nah, ibarat kata seperti itu. Kemudian direndam pakai air cuka apel boleh, pakai baking soda yang non aluminium boleh. Mereknya biasanya Hammer, saya pakai yang merek Hammer. Kemudian pakai garam. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan residu pestisida. Nggak akan hilang 100%. Setidaknya kita mengurangi paparan itu. Hilangkan telur ulat, jelas lah. Jangan sampai ada cacing yang masuk ke dalam tubuh. Telur cacingnya itu jadi problem baru. Ya kan? Makanya Dokter Ali juga ada anti parasit. Nah, jangan lupa itu. Ini loh tujuannya. Apa yang kita makan tuh kadang kemasukan juga parasit dari luar. Kalau biji dan kacang-kacangan, untuk melepas zat anti nutrisinya harus direndam. Rendamnya pakai probiotik boleh, pakai cuka apel boleh, pakai garam boleh.